Oke, kali ini kita akan bahas tentang korporasi, yang mana di dalamnya kita akan bahas lebih lanjut tentang organisasinya, kemudian transaksi saham, dividen, dan juga ada laba ditahan. Dan ini merupakan tujuan pembelajaran kita kali ini. Dan di sini ada bentuk korporat organisasi ya. Jadi suatu entitas atau suatu perusahaan ini dipisahkan dan dibedakan dari pemiliknya. Yang pertama ada klasifikasi berdasarkan tujuannya. Ada yang memang tujuannya untuk profit atau mendapatkan keuntungan, atau ada juga yang tujuannya not for profit atau tidak untuk mendapatkan keuntungan ya. Jadi selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan pemilik. Ada yang memang kepemilikannya publik dan juga ada yang memang kepemilikannya privat gitu atau pribadi. Kemudian ada bentuk korporat dari organisasi ya. Dan ini ada karakteristik yang membedakan korporasi dari perseorangan dan juga partnership gitu. Yang pertama ada beberapa karakteristik yang membedakan itu dari segi keuntungan dan ada juga dari segi kerugiannya. Oke, kita bahas ya. Yang pertama ada pemisahan keberadaan legal gitu. Jadi korporasi ini bertindak atas namanya sendiri daripada atas nama pemegang saham gitu. Misalnya korporasi di Indonesia itu kan kayak ada PLN, kemudian Telkom, BRI, dan itu bentuk korporasi tersebut itu beroperasi atas namanya sendiri gitu, bukan atas nama pemegang saham. Dalam artian kayak masyarakat luas itu nggak akan pernah tahu gitu siapa yang pemilik saham di dalam suatu perusahaan itu. Mereka nggak akan pernah tahu. Yang mereka tahu adalah nama yang legal yang ditetapkan dari korporasi itu gitu. Kayak mereka taunya oh ini adalah perusahaan PLN gitu. Mereka nggak pernah tahu perusahaan PLN ini kepemilikan sahamnya terdiri dari bapak ini. Mereka nggak tahu. Dan juga bentuk kegiatan operasinya itu berorientasi ya atas nama si korporasi tersebut gitu, seperti yang tadi saya bilang kayak PLN kayak gitu. Kemudian yang kedua ada kewajiban pemilik yang terbatas gitu. Terbatasnya itu hanya sampai investasi mereka doang. Jadi artinya ketika mereka berinvestasi ke dalam suatu perusahaan itu, kayak misalnya di PLN lah, kita akan berinvestasi di PLN, ya tugas mereka hanya berinvestasi doang gitu. Mereka nggak memiliki wewenang untuk mengelola suatu perusahaan itu. Mereka sama sekali nggak memiliki wewenang gitu. Jadi sampai hanya kepada investasi doang gitu. Tugasnya hanya sampai situ. Selanjutnya hak kepemilikan yang dapat dipindahkan gitu. Pemegang saham ini dapat menjual saham mereka. Dalam artian ketika pemegang saham menjual saham mereka, maka otomatis mereka tidak akan menjadi pemilik dalam suatu perusahaan itu gitu. Jadi kepemilikannya akan berpindah kepada orang yang memang membeli saham yang telah dijual gitu. Dan mungkin alasan dari si pemegang saham menjual saham mereka itu karena mereka membutuhkan uang gitu. Kemudian yang kedua mungkin karena mereka tidak ingin terlibat dalam perusahaan itu lagi, atau mungkin dividen yang mereka peroleh gitu, atau laba yang mereka peroleh dari kepemilikan saham itu kurang gitu, atau mungkin tidak sama sekali mendapatkan dividen kayak gitu. Keuntungan selanjutnya ada kemampuan untuk mendapatkan modal gitu. Jadi korporasi ini dapat memperoleh modal melalui penerbitan saham. Jadi ketika suatu korporasi itu ingin membutuhkan modal, mereka akan gampang sekali gitu untuk mendapatkan modalnya. Dengan apa caranya? Dengan cara menerbitkan suatu saham atau menjual saham yang ada di dalam suatu perusahaan gitu. Tujuannya adalah agar mereka mendapatkan modal gitu. Dari mana? Dari masyarakat yang memang memiliki uang lebih untuk menginvestasikan sejumlah uangnya gitu yang mereka punya, baik itu masyarakat asing atau masyarakat yang ada di dalam suatu negara tersebut, atau mungkin dari pihak pemerintah pun. Jadi ketika kita ingin menginvestasikan uang gitu ke dalam suatu perusahaan itu, kita tinggal membeli sahamnya dan otomatis kita akan menjadi pemilik saham
gitu di dalam suatu perusahaan itu. Dan keuntungan lain di sisi korporasinya, dari bagian korporasinya adalah mereka mendapatkan uang yang kita investasikan dari penerbitan saham itu. Kayak gitu, paham kan ya? Kemudian selanjutnya ini merupakan bagian kekurangan, yaitu ada umur yang berkelanjutan gitu. Artinya korporasi itu menganut prinsip going concern gitu. Artinya kayak mereka tuh berasumsi bahwa perusahaannya itu akan terus berlanjut gitu sampai kapanpun, dan tidak ada asumsi bahwa perusahaan itu akan bangkrut gitu. Kemudian tidak dipengaruhi penarikan, kematian, atau ketidakmampuan pemegang saham, pekerja, ataupun pegawai. Jadi kayak asumsinya tuh ya umurnya akan terus berlanjut gitu, nggak mungkin akan bangkrut suatu perusahaan itu. Padahal kita kan nggak tahu ya sampai kapan suatu entitas atau suatu perusahaan itu dapat berhenti gitu atau enggak. Kemudian ada manajemen korporat. Pemisahan pemilik dan manajemen ini mencegah pemilik dari mempunyai peran aktif dalam mengelola perusahaan gitu. Artinya si pemilik dari suatu korporasi itu bertugas hanya sebagai penyetor modal saja gitu. Artinya mereka hanya sebagai hanya sebagai penyetor modal saja untuk keberlangsungan perusahaan itu gitu. Jadi mereka tuh sama sekali tidak mempunyai peran aktif dalam mengelola perusahaan itu. Mereka itu sama sekali nggak diberikan kebebasan untuk mengeluarkan ide-ide yang mereka punya, kemampuan yang mereka punya, skill yang mereka punya. Padahal mungkin mereka memiliki itu semua gitu, tapi mereka dicegah gitu ya. Manajemen itu mencegah pemilik dari mempunyai peran itu kayak gitu. Jadi tanggung jawabnya itu hanya sampai penyetoran modal saja kayak gitu. Dan ini mungkin kayak kekurangannya ya. Dan untuk kekurangan yang ketiga adalah peraturan pemerintah. Karena mungkin peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah ini seringkali menghambat proses pengelolaan dari suatu perusahaan itu. Karena mungkin pemerintah menetapkan kebijakan-kebijakan yang gak sesuai gitu dari suatu perusahaan itu, dan mungkin menerapkannya melalui undang-undang gitu ataupun peraturan-peraturan lain yang mungkin dirasa menghambat gitu dari proses pengelolaan suatu perusahaan itu. Namun peraturan pemerintah ini sebenarnya dirancang untuk melindungi pemilik korporasi kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah adanya tambahan pajak gitu. Jadi pajak yang dibayarkan itu banyak teman-teman, banyak, bukan hanya jenis satu pajak aja, tapi korporasi ini membayar pajak penghasilan sebagai entitas legal yang terpisah. Dan tambahannya kemudian pemegang saham membayar pajak atas dividen kas yang diterima. Jadi ada 3 jenis pajak yang akan kita bayar dari korporasi itu. Yang pertama, kita harus membayar pajak penghasilan, karena memang suatu korporasi itu akan mendapatkan penghasilan ya dari suatu pengelolaan perusahaan itu. Kemudian mungkin kita juga akan membayar pajak tambahan lain-lainnya, karena mungkin kita juga akan mendapatkan royalti, bunga, kemudian hibah kayak gitu. Itu merupakan pajak tambahannya. Kemudian pemegang sahamnya juga dikenakan pajaknya juga. Jadi ketika pemegang saham ini memperoleh laba dari saham yang mereka setorkan gitu ya, dan itu disebut sebagai dividen, dan ketika mereka mendapatkan dividen maka mereka harus membayar pajak gitu. Jadi kayak gitu ya. See you in the next video. Bye bye.